Pagi berikutnya saat sedang sarapan, aku melakukan sedikit pidato kepada anak-anak mengenai subjek pentingnya pindahan yang akan kami lakukan. Aku berharap bisa menanamkan kesan betapa pentingnya sikap berhati-hati. Ingat, kataku, meskipun kalian semua mulai merasa nyaman di sini, kita benar-benar masih asing terhadap berbagai bahaya yang mungkin saja menghampiri tanpa disangka-sangka. Oleh karena itu, aku menugaskan kalian untuk menjaga ketertiban dengan baik dan tetap berkumpul dalam kelompok. Tidak ada yang bergerak terlalu cepat meninggalkan yang lain, Jack. Tidak berlama-lama melakukan pemikiran filsafat, Ernest. Sekarang mari kita mulai bekerja. Aktivitas terbesar di perkemahan kami berjalan dengan cepat. Beberapa mengumpulkan perlengkapan dan yang lainnya mengepak alat-alat dapur. Berbagai peralatan tali-tali dan mengaturnya untuk dibawa sapi dan keledai. Istriku meminta kursi terakhir yang tersisa untuk si kecil Franz dan meyakinkan aku kalau dia tidak mungkin meninggalkan unggas-unggas itu. Bahkan untuk satu malam pun, tidak satu pun dari mereka akan bertahan tanpa tas ajaib miliknya. Aku setuju untuk melakukan yang terbaik pada mereka demi menyenangkan hatinya tanpa menyakiti hewan-hewan itu. Anak-anak sibuk menangkapi ayam-ayam jantan dan ayam-ayam betina. Kehebohan kejar-mengejar, kepakan sayap dan suara kotek pun terjadi. Namun semua usaha itu tidak berhasil. Sampai kemudian istriku memanggil anak-anak yang terengah-engah lalu menebarkan segenggam biji-bijian di tenda yang terbuka. Dengan segera unggas dan merpati masuk ke dalam kurungan. Saat tirainya diturunkan, mereka dengan mudah ditangkap, diikat menjadi satu dan diletakkan di atas sapi. Hewan-hewan yang ramah sekaligus apatis itu berdiri tenang sambil mengunyah mamahannya. Sementara bungkusan demi bungkusan ditaruh ke atas punggung lebarnya. Ia bahkan masih tetap tenang saat aku meletakkan tambahan muatan yang berisik ini. Aku telah menaruh setengah dari barang bawaan ke atas sapi. Lalu aku menyelubungkan kain layar ke atasnya, memberikan kegelapan pada unggas-unggas itu dan segera membuat mereka diam. Dan di si sapi yang terlihat seperti memiliki bagasi kecil di punggungnya siap untuk berangkat. Franz duduk tegak di atas keledai, di antara berbagai tas dan buntalan dalam berbagai ukuran. Tas-tas dan buntalan itu mengganjal dirinya seperti tempat duduk dan bantal, dan kepala berambut ikalnya berbaring pada tas ajaib yang berharga, yang mampu mengatasi segala hal. Kami mengisi tenda dengan barang-barang yang kami tinggalkan, menutup tenda dengan hati-hati dan menaruh peti-peti dan tong-tong di sekitarnya. Akhirnya kami siap untuk berangkat. Kami semua diperlengkapi dengan baik dan dalam semangat yang membuncah. Fritz dan ibunya memimpin barisan. Franz, si penunggang cilik, dan si sapi yang tenang mengikuti tepat di belakangnya. Jack menuntun kambing. Penunggang kambing itu, Nips, duduk di bahu ibu angkatnya dan menguji kesabarannya dengan kegelisahan dan trik-trik lucunya. Domba-domba berada di bawah pengawasan Ernest dan aku berada paling belakang dalam rombongan ini. Sementara itu, Turk dan Juno terus-menerus berlarian ke sana kemari layaknya seorang ajudan rombongan. Kita terlihat menyenangkan seperti kaum jelata dan pastoral yang pernah kubaca, kata Ernest saat kami berjalan. Yang hidupnya berpindah-pindah tempat tanpa ada keinginan untuk menetap. Ya, kataku, di antara orang-orang Arab, Tartar, dan beberapa bangsa timur lainnya, gaya hidup yang seperti ini sudah biasa. Karena selalu berpindah-pindah, itulah mereka disebut nomaden. Suku-suku itu memiliki unta dan kuda yang berlimpah sehingga perjalanan mereka lebih cepat dan lebih nyaman daripada yang kita lakukan dengan hewan-hewan berkaki empat yang berjalan begitu tenang dan berhati-hati ini. Apapun yang kalian pikirkan sebagai anak muda, ibumu dan aku merasa sangat puas dengan upaya yang kita lakukan. Paling tidak, kuharap ibumu akan puas dengan sarang yang akan kubangun untuknya di atas pohon-pohon indah itu. Dengan perasaan bangga yang meluap-luap, kuperkenalkan jebatanku kepada istriku. Dan aku pun menerima pujian darinya atas keterampilanku pada konstruksi itu. Kami menyeberanginya dengan arak-arakan yang agung. Tidak menduga jumlah kami bertambah dengan kedatangan babi tua menyusahkan yang datang dari arah berlawanan.
Makhluk nakal ini dengan keras kepala menolak upaya kami untuk membawanya serta. Tapi setelah meninggalkannya sendirian, ia malah mengikuti kami dengan kemauannya sendiri. Ia menunjukkan seluruh ketidaksetujuannya atas perjalanan kami dengan dengusan amarah dan pekikan. Segera setelah aku menyadari kalau kami harus seperti sebelumnya berputar melalui pantai. Rumput-rumput tinggi itu tidak hanya akan menghambat perjalanan kami, tetapi juga akan menggoda para hewan untuk kabur. Dan kalau bukan karena kedua anjing penjaga, kami mungkin sudah kehilangan hewan-hewan yang lain. Pantai terbuka ini akan memberikan jalur yang mudah untuk kami. Aku jengkel saat Turk dan Juno tiba-tiba meninggalkan kami dan berlompatan menuju rerumputan rimbun di sebelah kanan. Mereka mulai menggonggong marah, diikuti lolongan yang menggambarkan rasa takut dan sakit yang hebat. Aku segera tahu kalau ada beberapa hewan berbahaya di sana. Aku bergegas ke tempat itu, memperhatikan perilaku ketiga anakku yang lebih tua saat aku beranjak pergi. Fritz mengokang senapannya dan melangkah maju dengan berani tapi hati-hati. Ernest tampak bingung dan melangkah mundur, tapi bersiap untuk menembak. Sementara Jack bergegas menyusul Fritz tanpa banyak pikir sambil menurunkan senapan dari bahunya. Sebelum bisa menyusul mereka, aku mendengar teriakan gembira Jack. "Ayah, ayah, cepat ke sini. Seekor landak raksasa. Seekor landak yang besar sekali." Memang benar, Turk dan Juno sibuk berputar-putar mengelilingi si landak dan berusaha menyambarnya. Mereka sudah mulai terluka parah karena duri-duri si landak. Setiap mereka mendekat, makhluk itu dengan suara gemeretak menaikkan bulu berdurinya. Yang menarik adalah saat melihat cara makhluk aneh itu melindungi diri, Jack kecil melangkah mendekatinya dengan pistol saku di tangannya dan menembaknya mati, lalu memastikan dengan memberikan beberapa pukulan di kepalanya. Tindakan itu menimbulkan ledakan kegembiraan yang meluap dari anak-anak. Dia memanggil kami untuk membantunya membawa tangkapan itu untuk ibunya. Membawanya bukanlah hal yang mudah, berbagai cara dilakukan sampai jari-jari kami berdarah. Akhirnya Jack mengeluarkan sapu tangan sakunya dan mengikatkannya melingkar di leher landak itu. Kemudian berlari sambil menyeret landak itu ke tempat ibunya menunggu kami. "Halo ibu, ini makhluk buas yang sangat menarik kan? Aku menembaknya dan ini enak untuk dimakan. Ayah juga bilang begitu. Aku berharap tadi ibu melihatnya bagaimana hewan ini membuat takut anjing-anjing kita dan mendengar derakan dan gemerisik duri-durinya. Oh, ini makhluk yang menakutkan." Ernest mengamati hewan itu dengan seksama lalu menyatakan kalau gigi seri, telinga, dan kakinya menyerupai ras manusia. Menunjuk pada puncak bulu-bulu kepala dan lehernya yang kaku. "Aku pernah membaca spesies lainnya," katanya. "Disebut landak berekor bulu, yang pasti akan lebih terlihat aneh daripada landak ini. Ia memiliki duri yang pendek, yang datar, dan ujung ekornya bersisik, berakhir dalam bulu-bulu yang luar biasa, seperti seikat lembaran kertas kulit. Ia bukanlah jenis musuh yang disukai untuk dilawan oleh rekan-rekan kita ini." "Apa kau tak takut, Jack," katanya, "kalau landak itu sampai menembak beberapa durinya seperti panah ke arahmu?" "Tentu saja tidak," balas Jack. "Aku cukup tahu kalau itu hanya ada di dalam fabel." "Fabel?" kataku. "Coba kau lihat ibumu. Dia sedang mencabut 5 atau 6 duri dari anjing-anjing itu. Ah, duri-duri itu menancap pada mereka saat mereka terjatuh di atasnya dan dengan keras saat menyerangnya. Itu juga duri-duri yang pendek dan sepertinya sangat mudah tercabut dari kulit. Duri-duri yang panjang menancap karena Juno menekan tubuhnya." "Kau benar sekali anakku," kataku. "Memang tidak benar kisah kuno tentang menembakkan duri itu. Tetapi sekarang haruskah kita tinggalkan buruan berdurimu itu atau berusaha membawanya bersama kita?" "Oh, aku mohon ayah, kita bawa ia. Ayah tahu kan kalau dagingnya enak untuk dimakan." Tersenyum atas kesungguhan anakku, aku mengabulkan untuk membuatnya senang. Aku membuat buntalan kecil aneh untuk si landak, membungkusnya dengan beberapa lapis kain, dan menambahkannya ke atas muatan keledai. Rombongan kami kemudian melanjutkan perjalanan, meskipun mengalami sedikit gangguan. Kami terus maju sampai menemukan pemandangan dari tempat tinggal masa depan kami.
Tampilan pohon-pohon raksasa yang indah dan tempat yang sungguh damai serta cantik benar-benar sesuai dengan deskripsi antusiasme yang digambarkan kepadaku. Dan istriku sangat senang mendengar diriku berkata kalau tempat tinggal kami bisa dirancang di antara batang-batang pohon. Tempat itu akan menjadi rumah memesona paling aman di dunia. Kami segera membongkar muatan di atas keledai dan sapi, mengamankan mereka berikut domba dan kambing-kambing dengan mengikat longgar kaki depan mereka menjadi satu. Merpati-merpati dan unggas-unggas dibebaskan. Lalu kami duduk beristirahat di antara rerumputan lembut, sementara menyusun rencana untuk nanti malam. Tidak lama kemudian Fritz meninggalkan kami, lalu terdengar 2 tembakan yang diluncurkan. Setelah itu dia muncul, menyeret seekor macan besar dan dengan kegembiraan meluap-luap, memamerkannya kepada kami secara bergantian. "Bagus sekali Fritz," seruku. "Ayam-ayam jantan dan ayam-ayam betina kita akan melewati malam yang menyengsarakan kalau kau tidak melakukan tembakan keberuntungan itu. Kita berharap semoga macan itu tidak meninggalkan kelompoknya di sekitar sini. Kau harus tetap waspada." Aneh sekali rasanya, Ernest berpendapat bahwa Tuhan menciptakan hewan yang sadis seperti ini. Dalam pandangan kita yang masih kurang dan sempit, banyak cara dari sang pemikir tak terbatas dan abadi yang tidak dapat kita mengerti, jawabku. Alasan yang terbatas ini tidak dapat kita pahami. Jadi kita terima dan syukuri saja atas kekuatan dan kebijaksanaan yang maha kuasa dan berterima kasih kepada batu itu yang tidak lebih tinggi daripada kita, yang tidak akan mampu memberikan jaminan keabadian jiwa. Hewan-hewan yang saling memangsa merupakan sarana dalam melestarikan alam di dunia. Bulu-bulu yang indah dan lembut diambil oleh para pemburu di negara-negara yang tidak memiliki penghangat lain untuk melindungi warganya dari dinginnya musim dingin. Misalnya kulit beruang, serigala, rubah kutub, kucing liar, dan lainnya. Kulit anjing laut juga sangat berharga, tukas Ernest. Ya, benar, aku membenarkan. Dan mereka memiliki elemen mereka sendiri. Makhluk itu memangsa ikan seperti yang dilakukan anjing di daratan, memburu hewan lainnya sebelum mereka menjadi peliharaan manusia. Tapi sekarang Fritz, ceritakan kepada kami bagaimana kau mendapatkan tangkapanmu. Aku mengamatinya kalau ada sesuatu yang bergerak di antara dahan-dahan, katanya. Perlahan-lahan aku memutari pohon dengan membawa senapan. Lalu setelah memastikan makhluk itu adalah seekor kucing liar, aku menembaknya dan ia ambruk. Ia terluka, tapi bangun lagi dengan marah, lalu berusaha memanjat pohon. Saat itulah aku mujur mengisi ulang senapan dan membunuhnya. Beritahu aku ayah, kucing apa itu? Sebuah rahmat karena makhluk kejam itu tidak melompat dan menyerang tenggorokanmu, melainkan justru berusaha kabur, kataku. Makhluk itu termasuk ke dalam ras yang ganas dan haus darah. Makhluk itu adalah ocelot atau harimau, hewan asli dari wilayah tropis Amerika. Aku juga bisa menyebutnya seekor margay. Dan mereka adalah musuh yang kejam, tidak hanya bagi unggas tapi juga bagi domba dan kambing. Ayah senang sekali kau telah menyingkirkannya dari kami. Bolehkah aku menyimpan kulitnya yang indah, ayah? Dan maukah ayah memberitahuku apa benda terbaik yang dapat dibuat darinya? Ayah sarankan kau untuk menguliti hewan ini dengan sangat hati-hati. Bagian ekor hitam dan kuningnya yang indah bisa kau jadikan ikat pinggang berburu untuk dirimu sendiri. Dan untuk cakarnya, coba kulihat. Menurut ayah, cakarnya bisa dibuat menjadi sarung pisau, garpu, atau sendok. Bagus juga kalau digantungkan ke sabuk. Kulit tubuhnya sebaiknya diawetkan sampai kau menemukan beberapa kegunaan yang tepat untuknya. Oh ayah, itu ide yang bagus, jerit Jack. Beritahu aku beberapa kegunaan yang bagus untuk landakku. Menurutku kakinya bisa dijadikan sarung juga, paling tidak kau bisa mencobanya. Duri-durinya aku yakin mungkin bisa dibuat menjadi sebungkus jarum dan ujung panah. Ayah juga akan mencoba membuat baju sirah dari kulit yang tersisa untuk melindungi anjing-anjing. Mereka bisa saja menghadapi musuh yang lebih berbahaya dari apapun yang sudah kita temui. Sungguh,
Ayah itu barang yang sungguh ayah itu barang yang bagus sekali, teriak Jack senang. Aku sudah membayangkan berburu babi hutan dengan anjing-anjing yang dilindungi oleh semacam baju sirah dari kulit. Baju sirah itu pasti akan hebat. Setelah memberikan saran, aku masih belum tenang sampai aku menunjukkan cara melakukannya kepada anak-anak. Dalam waktu singkat, mereka mengikatkan kaki ke belakang tangkapan mereka masing-masing. Dan dengan hati-hati menyayat kulit yang mengelupas dari bangkainya. Sementara itu Eres mengambil batu-batu besar datar untuk membuat api unggun. Dan Franz mengumpulkan ranting-ranting, sementara ibu menyiapkan beberapa hidangan dengan cemas. "Jenis apa kira-kira pohon ini, ayah?" tanya Ernest. Melihatku yang sedang mengamati pohon itu dari bawah di tempat kami berkemah. "Bukankah daunnya seperti walnut?" Mereka memiliki kemiripan, tapi menurutku pohon-pohon raksasa ini pasti mangrove atau pohon-pohon ara liar. Aku pernah mendengar penggambaran tinggi mereka yang luar biasa dan juga keunikan dari akar-akarnya yang melengkung menyokong batang utama yang timbul di atas tanah. Tidak lama kemudian si kecil Franz datang dengan sebundel besar ranting dan mulutnya penuh dengan sesuatu yang dimakannya dengan kepuasan yang tak ditutup-tutupi. "Oh ibu," pekiknya. "Ini enak sekali, sangat lezat." "Bocah kecil yang rakus," suruh istriku dengan ngeri. "Apa yang kau makan itu? Jangan menelannya. Bisa saja itu beracun. Muntahkan semuanya sekarang juga." Dan ibunya yang cemas dengan cepat mengeluarkan sisa-sisa buah ara kecil dari mulut mungil Franz yang kemerahan. "Di mana kau menemukannya?" tanyaku. "Ada ribuan buah tergeletak di antara rumput di sebelah sana," jawab anak itu. "Rasanya enak sekali. Kupikir rasa racun menjijikkan. Apakah menurut ayah ini akan menyakitiku?" "Merpati dan ayam-ayam betina melahapnya dengan penuh semangat, ayah." "Kurasa tidak ada alasan untuk khawatir, istriku sayang," kataku. "Sepertinya itu buah ara atau mangrove dari Antilles. Tapi ingat Franz, jangan pernah makan apapun sebelum menunjukkannya lebih dahulu kepada ayah. Tidak peduli betapapun enaknya benda itu terlihat." Kalau burung dan kera makan suatu buah atau sayur, biasanya buah atau sayur itu sehat dan aman untuk dimakan. Tambahku kembali kepada anak-anak yang lain yang langsung memahami petunjuk dariku. Kemudian aku membujuk Franz untuk memberi kami buah-buah ara yang disimpannya di dalam kantong, lalu berlari untuk menawarkannya pada Nips. Saat itu si monyet kecil yang sedang memandang lekat-lekat kulit macan dan kulit landak yang tampaknya sangat menarik perhatiannya, ditunjukkan dengan berceloteh dan memberi gerakan isyarat tangan. "Ini Nips, izinkan aku mempersembahkan buah ara padamu," jerit Jack, menggenggam satu buah ara untuk makhluk mungil lucu itu. Nips segera mengambilnya, dan setelah memutar-mutar, mengendusnya dan membauinya, ia memasukkannya ke mulut, memberikan seringai kenikmatan yang jenaka dan penuh kepuasan yang membuat semua anak tertawa dan bertepuk tangan dan berseru, "Bravo Nips, kau tahu kalau itu benda enak saat kau melihatnya ya kan teman lama? Hore!" Istriku dengan pikiran yang baru beristirahat dari kebingungan mengenai buah-buah ara itu saat ini melanjutkan persiapan makan malaman. Daging margai diberikan kepada anjing-anjing dan separuh dari daging landak ditaruh ke atas api untuk direbus, sementara kami menyimpan sisanya untuk dibakar. Aku menyibukkan diri dengan membuat jarum-jarum untuk dipakai istriku dan dengan membuat lubang-lubang yang membosankan di salah satu ujung duri. Aku melakukannya dengan sebuah paku panas berwarna merah dan dengan cepat mendapatkan sepaket jarum yang bagus dalam berbagai ukuran, yang benar-benar membuat senang istriku. Aku juga berencana membuat tali kekang yang tepat untuk dipakai anjing-anjing kami, tapi tidak bisa segera membuatnya selagi masih ada berbagai keinginan mendesak yang menuntut perhatian. Kami mengamati pepohonan yang berbeda-beda dan memilih salah satu pohon yang terlihat paling cocok untuk tujuan kami. Cabang-cabangnya tersebar dalam ketinggian yang menjulang hebat di atas kami, dan aku menyuruh anak-anak mencoba melemparkan ranting atau batu sampai ke ketinggian itu. Aku bermaksud membuat sebuah tangga dari tali jika tali tersebut bisa menyeberangi sebuah cabang yang kuat. Aku menyadari kalau kami tidak akan berhasil dengan cara itu. Aku merancang rencana lain dalam pikiranku.
Sambil memikirkannya, aku pergi bersama Jack dan Fritz ke sungai kecil terdekat. Lalu menunjukkan kepada mereka cara merendam dan melunakkan kulit-kulit di dalam air. Dengan menaruh bebatuan di atasnya agar tidak terbawa arus. Saat makan malam usai, aku menyiapkan tempat tidur untuk kami. Pertama-tama aku menyambirkan tempat tidur gantung pada akar-akar pohon yang berkumpul di atas kami membentuk atap melengkung. Lalu menutup semuanya dengan kain layar. Kami membuat tenda sementara paling tidak akan melindungi kami dari malam yang dingin dan serangga berbahaya. Aku meninggalkan istriku yang sedang sibuk membuat satu rangkai tali kekang untuk keledai dan sapi yang akan kupekerjakan keesokan harinya untuk mengangkat balok-balok ke atas pohon kami. Aku berjalan turun ke pantai bersama Fritz dan Ernest mencari kayu yang sesuai untuk membangun tempat tinggal baru kami dan juga bila mungkin beberapa tali ringan untuk membuat tangga. Selama beberapa waktu kami berburu dengan sia-sia. Tidak ada apa-apa selain sebuah kayu apung kasar. Benar-benar tidak layak untuk tujuan kami. Kemudian Ernest menunjuk ke arah sejumlah bambu yang setengahnya terkubur di dalam pasir. Bambu-bambu itu tepat sekali dengan apa yang kubutuhkan. Setelah merontokkan daun-daunnya, aku memotongnya dengan panjang sekitar 2 meter tiap bambunya. Aku menyatukan mereka ke dalam satu bundelan untuk dibawa ke pohon. Dan mulai mencari beberapa buluh kecil untuk dijadikan anak panah. Tidak lama kemudian, aku melihat apa yang kubutuhkan dalam suatu kelompok pepohonan tidak jauh dari kami. Kami melangkah ke sana dengan hati-hati, kalau-kalau semak belukar itu dihuni oleh beberapa hewan liar atau ular berbisa. Juno bergegas berjalan lebih dulu. Saat ia melakukannya, sekelompok flamingo yang sedang makan dengan tenang terbang ke udara. Fritz langsung menembak beberapa flamingo sehingga jatuh ke tanah. Sisa kawanan terbang menjauh dalam susunan yang sempurna. Saat terbang, warna bulu mereka terus berubah-ubah dari warna kemerahan yang indah menjadi putih bersih yang secara bergantian memperlihatkan sayap-sayap mereka yang seputih salju dan dada mereka yang kemerahan. Satu dari yang terjatuh ke tanah benar-benar mati. Sedangkan yang lainnya tampak hanya mendapatkan luka ringan pada sayap mereka. Pergi menyeberangi tanah berawa. Aku berusaha untuk mengikutinya, tapi dengan segera menyadari kalau pengejaran itu tidak mungkin dilakukan di atas rawa. Juno mengejar burung itu dan berhasil menangkapnya, lalu segera membawanya ke kakiku. Fritz dan Ernest senang sekali melihat tangkapan kami. "Burung yang cantik," seru mereka. "Apakah itu sakit? Ayo kita redakan sakitnya dan biarkan ia berlarian bersama ayam-ayam." "Bulunya lebih cemerlang daripada yang mati," timpal Fritz. "Ya," kata Ernest, "ini burung yang sudah dewasa, sementara yang kau punya lebih muda. Butuh beberapa tahun sebelum mereka mencapai kesempurnaan." Lihat kaki-kaki panjang aktif yang dimilikinya, mirip seperti bangau, sementara flamingo memiliki kaki berselaput yang bagus yang dapat membuatnya berenang lebih cepat daripada seekor angsa. Tanah, udara, atau air semuanya sama saja bagi flamingo. Mereka mampu hidup dengan baik di ketiga alam itu. "Ya," kata Fritz, "ayo kita bawa yang sudah mati kepada ibu dan biarkan ibu memperkenalkannya pada elemen lain dan lihat apa yang bisa dibuat darinya. Jika dagingnya masih muda dan lembut seperti katamu, ia akan menjadi daging panggang yang lezat." Lalu Fritz dan Ernest membawa burung-burung dan bambu-bambu ke pohon, sementara aku meneruskan memotong bulu-bulu bambu. Aku memilih yang berbunga, tahu kalau mereka lebih keras, dan berhasil memotong dalam jumlah yang cukup. Aku memilih 1 atau 2 tebu tertinggi yang bisa kutemukan untuk membantuku dalam mengukur tinggi pohon. Lalu aku mengikat mereka menjadi satu dan kembali ke keluargaku. "Apa kau bermaksud merawat burung kelaparan yang dibawa Fritz ini?" kata istriku. "Itu artinya ada mulut lain yang harus diberi makan. Ingat, perbekalan kita masih minim." "Untungnya," jawabku, "flamingo ini tidak akan memakan biji-bijian seperti unggas-unggas kita, tapi akan cukup puas dengan serangga, ikan, dan kepiting kecil yang akan ia cari sendiri. Oleh karena itu, kumohon, tenangkan dirimu dan biarkan aku melihat luka burung malang itu." Aku mengambil beberapa minuman anggur dan mentega, kemudian mengusapkan ke sayapnya. Terluka tapi tidak patah, lalu mengikatnya. Kemudian aku membawa burung itu ke sungai dan kuikatkan ia dengan tali panjang ke pancang sebelum meninggalkannya sendiri.
Dalam beberapa hari lukanya sembuh dan burung itu yang patuh dengan perawatannya segera menjadi jinak. Sementara itu aku mempekerjakan anak-anak untuk memastikan ketinggian cabang terendah pohon dari permukaan tanah. Cabang-cabang itu telah diikat jadi satu bersama dengan bulu-bulu panjang yang kubawakan untuk mereka dan mencoba mengukur jaraknya, tetapi sia-sia. Segera mereka menyadari kalau tongkatnya 10 kali lebih lebar sehingga mereka tidak dapat menyentuh cabang. Anak-anakku, kataku, saat aku menemukan apa masalahnya. Bukan begini cara kerjanya. Geometri akan menyederhanakan operasi besar ini. Dengan bebatuan dari tinggi pegunungan tertinggi yang sudah ditetapkan, kita akan dengan mudah mengetahui ketinggian cabang itu. Setelah mengatakannya, aku mengukur jarak tertentu dari dasar pohon dan menandainya. Kemudian dengan menggunakan tongkat yang panjangnya aku ketahui dan garis imajiner, aku menghitung sudut batang pohon dari tanah ke akar dan ke cabang. Pekerjaan ini selesai. Aku bisa mengetahui tinggi yang diperlukan dan diiringi ketakjuban anak-anak mengumumkan kalau selanjutnya kami akan berada 10 meter di atas tanah. Wow, inilah yang ingin kau ketahui. Jadi aku bisa membuat sebuah tangga dengan panjang yang benar. Aku menyuruh Fritz untuk mengumpulkan semua tali dan anak-anak lainnya aku suruh menggulung semua benang menjadi bola. Aku duduk dan mengambil bulu-bulu, lalu segera mengerjakan setengah lusin anak panah dan menempelkan bulu-bulu flamingo ke pangkalnya. Lalu aku mengambil sebuah bambu yang cukup kuat, menyandarkannya dan memasang tali sehingga membentuk busur. Anak-anak senang saat melihat apa yang telah kubuat dan memohon untuk meluncurkan tembakan pertama. Tidak, kataku. Ayah tidak membuat ini untuk bersenang-senang. Bukan pula untuk dijadikan senjata. Anak panah ini tidak tajam. Elizabeth, aku berpaling pada istriku. Bisakah kamu memberiku bola benang besar dari tas ajaibmu itu? Tentu saja, jawabnya. Kurasa bola benanglah yang pertama kumasukkan ke dalam tas. Dan ia memasukkan tangan ke dalam tas lalu mengeluarkan benda yang paling aku butuhkan. Sekarang anak-anak, kataku, ayah akan meluncurkan tembakan pertama. Lalu aku mengaitkan salah satu ujung benang ke panah dan mengarahkannya pada cabang besar di atasku. Panah itu melesat ke depan dan membawa benang melewati cabang dan jatuh di kaki kami. Itu adalah langkah pertama usaha kami yang berhasil. Sekarang untuk tangga talinya. Fritz telah menemukan 2 gulungan tali yang masing-masing sekitar 13 meter panjangnya. Tali-tali tersebut kami rentangkan di atas tanah berdampingan. Kemudian Fritz memotong bambu-bambu menjadi sepanjang setengah meter untuk dijadikan pijakan tangga. Dan saat dia memberikannya kepadaku, aku memasukkan mereka melalui simpul-simpul yang telah kusiapkan di tali. Sementara Jack memaku tiap ujungnya dengan kayu. Saat tangganya selesai, aku menyamperkan tali ke atas cabang yang akan mengangkutnya ke atas. Setelah mengangkutnya, aku memasang tangga paling bawah kuat-kuat ke tanah dengan menancapkan pancang dan semuanya setelah siap untuk dinaiki. Anak-anak telah memperhatikanku dengan penuh antusias. Semua bersemangat untuk jadi yang pertama menaikinya. Jack yang akan mendapatkan kehormatan itu, kataku. Karena dialah yang paling ringan. Jadi, ayo naiklah anakku dan jangan sampai kau mematahkan lehermu. Jack yang aktif seperti kera meloncat menaiki tangga dan segera mencapai puncaknya. 3 teriakan untuk sarang kita, serunya melambai-lambaikan topi. Hore, 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 untuk sarang kita yang bagus. Di atas sini akan menjadi rumah yang sangat bagus. Ayo ikut ke sana, Fritz. Kakaknya segera berada di sebelahnya dan dengan palu dan paku mengencangkan tangga sehingga lebih aman. Aku mengikutinya dengan menggunakan kapak dan memeriksa pohon. Pohon ini sangat cocok untuk tujuan kami. Cabang-cabangnya sangat kuat dan terjalin begitu rapat sehingga tidak ada balok yang diperlukan untuk membentuk lantai. Hanya diperlukan sedikit papan saat beberapa dahan dipangkas dan disingkirkan. Saat ini aku membutuhkan katrol yang diikatkan istriku ke tali yang tergantung di samping tangga. Aku menaiki pohon dan menemukan anak-anak menghalangi jalan. Aku menyuruh mereka turun sementara aku meneruskan mengikat katrol ke cabang kuat di atasku sehingga kami bisa mengerek balok yang kami perlukan esok hari. Kemudian aku melakukan persiapan lainnya sehingga besok bisa bekerja seawal mungkin. Tak lama kemudian bulan yang benderang muncul dan dengan bantuan cahayanya aku melanjutkan pekerjaan sampai benar-benar kehabisan tenaga kemudian turun.
Aku mencapai tanah, tapi dengan heran tidak menemukan dua anakku di sana. Mereka tidak terlihat. Beberapa saat kemudian kecemasanku hilang. Di antara cabang-cabang paling atas, aku mendengar suara muda mereka menggema di keheningan malam. Rupanya saat aku sedang sibuk, bukannya turun, mereka malah memanjat ke atas dan duduk dengan tenang mengagumi pemandangan rembulan yang berada di atas sana. Kemudian kedua anak itu bergabung bersama dengan kami dan istriku menunjukkan kepadaku hasil kerja kerasnya. Dia telah membuat 2 set komplit tali kekang. Aku memuji hasil kerjanya. Kemudian kami pun duduk untuk makan malam. Di atas kain yang dibentangkan di atas rumput, kami menyusun bahu landak panggang. Semangkuk sup daging landak lezat, keju, mentega, dan biskuit membentuk jamuan yang paling menggoda. Setelah menyelesaikan makan malam, kami mengumpulkan ternak dan merpati-merpati serta unggas-unggas yang sedang bertengger di pepohonan sekitar. Dan setiap pijakan tangga kami membuat api yang terang benderang untuk menjaga kami dari hewan liar apapun yang berkeliaran. Setelah semua beres, kami pun segera membaringkan diri. Anak-anak yang sudah terbiasa tidur di tempat tidur gantung tertidur dengan cepat. Dengan sia-sia aku mencoba mengikuti mereka. Bagaimanapun ribuan rasa cemas menghantui pikiranku dengan sendirinya. Setiap kali aku berhasil melenyapkan rasa cemas itu, akan timbul perasaan cemas lainnya. Malam semakin larut dan aku masih terjaga. Api mulai redup, lalu aku bangkit dan mengisi ulang bahan bakar keringnya. Kemudian aku kembali lagi ke tempat tidur gantung dan berangsur-angsur tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kami semua sudah sibuk dan memulai aktivitas masing-masing yang bervariasi. Istriku memerah susu kambing dan sapi, sementara kami memberi mereka makan. Setelah itu kami turun ke pantai mengumpulkan kayu untuk pengerjaan pembangunan ini. Balok yang lebih besar ditarik oleh sapi dan keledai, sementara kami menyeret sisanya. Kemudian Fritz dan aku menaiki pohon dan menyelesaikan persiapan yang telah aku mulai semalam. Semua balok yang tidak berguna kami lepas, meninggalkannya beberapa balok sekitar 2 meter dari tanah yang bisa digantungkan tempat tidur gantung. Dan yang lainnya dibiarkan lebih tinggi untuk menyokong atap serta kain layar. Istriku segera memasang papan-papan pada tali melewati balok yang telah kupasang ke cabang di atas kami. Dengan begitu aku dan Fritz bisa mengereknya naik. Papan-papan ini disusun saling berhadapan di atas fondasi cabang yang membuat lantai kokoh yang mulus dan mengelilingi fondasi yang membuat benteng dari kayu. Kemudian kami melemparkan kain layar ke atas cabang-cabang yang lebih tinggi. Lalu menariknya ke bawah dan memakunya kuat-kuat. Dengan demikian, rumah kami tertutup 3 sisi, dengan batang besar di bagian belakang yang melindungi kami, sementara bagian depan dibiarkan terbuka untuk menerima angin laut yang segar yang bertiup lalu langsung masuk ke dalamnya. Kemudian kami menyeret-nyeret tempat-tempat tidur gantung, mengalasinya dan menyampirkannya pada cabang-cabang yang telah kami buat untuk tujuan itu. Masih ada beberapa jam yang tersisa dan kami membersihkan lantai-lantai dari daun-daun serta serpihan-serpihan. Kemudian kami turun untuk membuat meja dan beberapa bangku dari kayu yang tersisa. Setelah bekerja keras seharian, Fritz dan aku merebahkan diri di atas rumput. Sementara istriku menyiapkan makan malam di atas meja yang telah kami buat. "Ayo," katanya kemudian, "kesini dan rasakan setup flamingonya. Lalu beritahu aku apakah kalian menyukainya." Ernest meyakinkanku kalau flamingonya lebih enak disetup daripada dipanggang, dan aku telah mengikuti arahannya. Kami duduk sambil menertawakan ide Ernest yang telah berubah menjadi ilmuwan masak. Unggas-unggas berkumpul mengelilingi kami untuk menguti remah-remah dan flamingo jinak itu ikut bergabung. Sementara Master Nips berloncatan dari satu sisi ke sisi lainnya, berceloteh dan meniru gerak-gerik kami terus-menerus. Yang menjadi kegembiraan istriku, si babi muncul tidak lama kemudian dan ia mendapatkan susu yang merupakan sisa dari stok harian yang mungkin akan membuatnya terbujuk untuk kembali setiap malam. Sisa susu ini tidak berguna untuk kita karena akan menjadi masam sebelum pagi datang di iklim yang panas ini, kata istriku. Kau benar sekali, jawabku. Tapi kita harus membuatnya menjadi berguna. Sekembalinya Fritz dan aku ke kapal nanti, aku akan membawakan tong susu di antara barang-barang yang dibutuhkan. Haruskah kau pergi lagi ke kapal yang mengerikan itu?
kata istriku bergidik. Kau tidak tahu betapa cemasnya aku setiap kau pergi ke sana. Sayangnya aku harus pergi ke sana, jawabku. Tapi tidak dalam 1 atau 2 hari ke depan. Ayo, sekarang sudah malam, kita dan ayam-ayam ini harus naik. Kami biarkan api unggun menyala dan meninggalkan kedua anjing itu untuk berjaga-jaga di bawah. Lalu menaiki tangga, Fritz, Ernest, dan Jack naik dengan cepat. Ibu mereka mengikuti dengan sangat hati-hati. Meskipun membangun sarang ini merupakan idenya, dia masih ragu untuk memberanikan dirinya berada di ketinggian sehebat itu dari tanah. Saat dia mendarat dengan selamat di rumah dengan membawa si kecil Franz di atas punggungnya, aku melepaskan ikatan yang mengamankan bagian bawah tangga ke tanah dan mengayunkannya ke sana kemari perlahan-lahan naik. Lalu untuk kali pertama kami semua berdiri bersama di rumah baru. Aku menarik tangga ke atas dan dengan perasaan paling aman sejak kami mendarat di pulau, kami memanjatkan doa malam, lalu beranjak untuk beristirahat. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya oleh Fritz, adiknya, dan orang tuanya? Apalagi yang akan mereka lakukan?